terakhir aja langsung ya, boleh ya? Oh, kalau gitu, oke. 好的，谢谢班长，谢谢同学们参加了今天下午的课程啊。Thank you teman-teman sudah hadir di kelas Sabtu ini. 大家下午好，都在家里是吧？Hari ini pada di rumah atau kemana nih? 都在家里吗？Boleh di chat ya, di respon ya. 大家用餐了吗？都用餐了吗？Sudah pada makan？在家里呀。OK， 好，在家。同学们，我们上星期到哪儿了？Minggu lalu kita modulnya sampai mana？我看一下，sambil saya share modul ya。等一下。班长。OK。saya share modul sambil teman-teman boleh chat ya. OK。同学们，这个星期过得怎么样？这个星期过得怎么样？哦，halaman 22 ya。好的，谢谢同学们。这个星期过得怎么样？过 itu melewati ya, melewati 怎么样 bagaimana。那同学们，这个星期过得怎么样？大家都好吗？ Oke, saya share dulu halaman 22 ya。OK， 好，很好，哇，听到大家很好，我也很开心啊。Jadi dengar teman-teman bilang baik gitu ya, 我也是很开心，saya juga sangat senang。刚吃完饭是吧 ？OK， 好，22页，我看一下，sampai halaman 22。OK， 到22页了，到那个语法 sampai grammar 呀。OK， 同学们，大家在家里复习吗？ Apakah mereview di rumah？ 然后有问题吗？ Ada kendala？ Boleh di chat dulu ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lain masih nyusul ya. Sepertinya masih nyusul ya. OK。在家里复习吗？然后大家有没有遇到什么问题？汉语拼音 ，OK， 好，汉语拼音呀，好的 ，Fitri Fitra 呀 ，Fitri Fitra 好，汉语拼音kalau saya bantu review ya, bantu review itu kita sebenarnya ada satu sesi yang dulu bahas tentang cara baca. Nah, tapi nanti mungkin saya akan kasih sesi rutin ya. Per berapa kali kita akan bahas Hanyu Pinyin dari cara baca sama shengtiao, nada ya. Kita akan rutin ada satu sesi di mana kita nggak bahas modul tapi kita benar-benar fokus Hanyu Pinyin. Jadi bagi teman-teman yang Hanyu Pinyin tidak bermasalah mungkin nggak ikut kelas itu nggak apa-apa ya. Jadi di mana kalau misalnya kita ada kelas spesial harusnya teman-teman bisa lebih dapatnya lebih full ya. Kalau kayak gini kecampur sama modul ya kita cuma bisa sebentar ya, jadi nggak terlalu bisa fokus banget. Oke, Hanyu Pinyin saya tampung ya, karena besok juga kita akan bahas satu sesi khusus untuk Hanyu Pinyin, nanti tunggu pengumuman dari Panca. Oke, 好，除了汉语拼音，除了 itu artinya selain Hanyu Pinyin ya, teman-teman kira-kira apa namanya dari review 还有什么问题吗？ masih ada masalah apa? Masih ada kendala apa? Ya, teman-teman kalau ada kendala silakan di chat ya. Jadi kalau teman-teman 在家复习，如果同学们在家复习，但是遇到了问题又没有跟我们讲我们也不知道该怎么解决。Jadi kalau teman-teman review di rumah, terus ketemu kendala tapi diam aja tidak kasih tahu kita, lama-lama teman-teman merasa frustasi ya, maksudnya aduh kok ini kayaknya nggak ada kemajuan misalnya. Nah teman-teman perlu ngomong sama kita, perlu boleh ke Panjang, boleh ke saya ya. Tujuannya sebenarnya itu saya butuh teman-teman kasih tahu kendalanya apa supaya saya bisa bantu teman-teman dari sisi itu ya. Oke, 好。看一下第22页 ya, sampai teman-teman boleh chat ya. Tadi saya ada baca sekilas tentang Hanyu Pinyin, nanti kita akan ada satu sesi tentang itu. 好，我们看一下我们的教材 kita lihat modulnya kita.
今日语法，今日语法。那还没进入今日语法之前，sebelum masuk ke grammar，我们需要再复习绘画吗？大家觉得怎么样？要不要再复习？ Kalau mau di-review, kita review sebentar, baca paling beberapa orang volunteer, baru kita masuk ke grammar. Tapi kalau 同学们觉得不用了，teman-teman merasa oh nggak usah deh, saya udah review di rumah banyak banget gitu. Berarti kita langsung masuk ke grammar. Ya, jadi tujuan saya supaya teman-teman mungkin yang belum sempat mereview bisa mengingat kembali, oh iya ya, modulnya kita ada pelajaran tentang jarak, tentang jauh, ya seperti itu ya. Oke, jadi kita review sekali ya untuk bantu teman-teman merefresh kembali karena tiba-tiba masuk ke grammar gitu ya. Kadang-kadang kalau belum sempat di-review agak shock, oh ini kosakatanya masih banyak yang ngeblank misalnya ya. 好吧，那我们一起复习，kita review bareng-bareng ya sambil teman-teman baca. Bagi yang merasa pelafalan masih kurang, teman-teman tiru. Oh, cara bacanya seperti ini. Bagi yang lupa-lupa pingin nada ya dilihat. Oh, misal tien pakai d seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bagian mana yang teman-teman perlu memperkuat lagi. 好，我们看一下第8课 lesson 8第8课。这儿附近有烤鸭店吗？我会念给大家听，好吗？就是念一遍，我会尽量不要太快。Saya akan berusaha nggak terlalu cepat. Teman-teman dengar lagi ya, nggak apa-apa review sambil di rumah bisa ikutin juga. Terus kita akan undang partisipan ya. 好，这儿附近有烤鸭店吗？请问这儿附近有烤鸭店吗？有啊。全聚德的烤鸭很有名。怎么走？名 teman-teman sudah kasih pinyin ya. Di modul kita ada kekurangan pinyin untuk 名。怎么走？你是走路还是坐车？走路。从这儿一直走到十字路口往右拐。Pemenggalannya begitu ya teman-teman ya. 到十字路口往右拐。右拐以后。烤鸭店就在左边。OK， 谢谢，不客气。请问这儿附近有提款机吗？提款机 T baca TH ada angin, K baca KH ada angin, 机 biasa aja, J baca T ya, JJ 机器 masih ingat ya？ 请问这儿附近有提款机吗？我想一想。这儿好像有哦，我想起来了，就在对面那间便利店里。好的，再请问一下，我要坐地铁，哪个地铁站离这儿最近？哦，中华地铁站离这儿最近。你先一直走到前面的红绿灯左拐。Pemenggalannya teman-teman perlu perhatiin karena pas baca itu mewakilin arti ya. Jadi 你先一直走，在前面的红绿灯左拐，地铁站就到了。谢谢，不用谢。再来，第二部分啊，先生，您去哪儿？去华美公司。对不起，华美在哪儿？华美公司在大华饭店东边儿。哦，大华饭店离这儿不远，过3个路口就到了。好，请快点儿，现在不是下班的时间，不堵车，没问题，谢谢。啊，ini sudah selesai. Oke, nah kita akan undang partisipan. Berarti bisa berenam ya. Jadi saya berusaha undang yang memang benar-benar belum pernah ya. Oke, teman-teman di rumah latihan baca sudah sesuai disarankan artinya langtu, langtu 就是读出有声音。Jadi teman-teman yang latihan baca di rumah apakah benar-benar langtu, read aloud, jadi benar-benar dibaca keluar seperti saya kasih contoh. Ya kenapa? Karena itu buat bantu pertama telinganya kita mendengar, oh ya bunyinya seperti ini. Yang kedua kita makin pede gitu. Hah, videonya berhenti. 是吗？哦，同学们有问题吗？
没有老师，没有问题。Oke, oke. Oh, saya kaget ya. Saya kaget kirain saya udah ngomong gitu, tiba-tiba berhenti ya. Oke, ya jadi teman-teman tadi adalah contoh kalau misalnya teman-teman latihan di rumah itu baca keluar suara karena pas keluar suara telinga kita mendengar. Jadi telinga kita membiasakan oh ya dengar bahasa Mandarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita makin pede bacanya. 同学们知道吗？我刚才念的时候，我觉得真的，因为我喜欢汉语ya, karena saya suka bahasa Mandarin. Jadi tadi saya pas baca itu benar-benar ya itu menjiwai gitu ya. Jadi senang, happy. Nah seperti itu teman-teman ya kalau latihan di rumah. Oke, saya akan undang partisipan yang sudah tunjuk tangan dan memang belum pernah, Joey. Oke, 我看一下。sorry, 等一下，对不起。oke. Joey, saya unmute ya. Joey, 你好。你好，老师。你好，请等一下，我再选一位。Saya pilih satu lagi. Wiwing. 少妇你好，老师。你好 ，OK。Joey 你当 A，Wiwing 当 B。来，开始，1、2、3。请问，请问，这附近有烤鸭店吗 ？OK，boleh ikutin saya ya. 请问这儿附近有烤鸭店吗？请问，这附近有烤鸭店吗？对，有烤鸭店吗 ？OK，lanjut。有啊，全聚德的烤鸭很有名。全聚德的烤鸭很有名。全 bacanya mulutnya bulat ya. 全聚德的烤鸭很有名啊，silakan。有啊，全聚德的烤鸭很有名。很有名，名 ada dua ya，名 ada，名对。OK，lanjut。什么走？怎么走？怎么走？怎么走？你是走路还是坐车？ Oke, kalau lu di sini lu, jadi baca u bukan lu. Kalau lu dia bentuknya gini. Sebentar. Kalau dia baca yang tadi mulutnya bulat itu gini. Jadi lu itu dia ada lu, ada juga lu. Lu de lu. Kalau ini lu, yang ini lu, jalan di modul kita. Jalanan ya. Kalau lu hijau. Tapi pininnya pasti ada titik 2 di atas ya. Kalau ini 走路不是驴啊，你是走路还是坐车 ？Sekali lagi boleh？ 你是走路还是坐车？好。走路。从这儿一直走，大十字路口往右拐，右拐以后，烤鸭店就在左边。对，右拐以后，后nya ada 4 ya。右拐以后，烤鸭店就在左边。Sekali lagi boleh？ 右拐以后。右拐以后。谢谢。不客气。呀，不客气。OK，好，谢谢2位，谢谢你们，谢谢九一，谢谢老师。不客气，大家一起加油ya. Apa namanya? Semangat lagi, review lagi ya, 没关系. Yang sudah boleh bantu mute ya. Saya lanjut ke yang berikutnya. Oke. Firdia. Firdia. 然后 Firdia. 对，老师。
Ni hao. Ni hao. Satu lagi yang belum pernah ya, Vincent. 是这样称呼对吗 ？Vincent. Saya bacain dari nama di Zoom ya, Vincent. Vincent 你好。没有声音。再来一次。Sekali lagi. Vincent 你好。Oke, saya sudah unmute. Mungkin karena sinyal ya. Halo, Vincent 你好。你好。哦，是女的。哦，那我应该怎么称呼您？我的孩子。哦，你孩子的名字，好的。那我应该怎么称呼您呢？Yin。你的声音很小，boleh agak gedean dikit, suaranya agak kecil ya. Yin。Hello。Yin。喂。对，大一点可以吗？Boleh agak gedean dikit, soalnya volume suaranya agak kecil. Yin。Yin。Oke, Yin ya. Nanti pas baca suaranya agak gedean dikit ya. Oke, Yin 和刚才我叫的是 Firdia， 好。Yin 和 Firdia，Yin 你当 A，Firdia 当 B。请问这儿附近有提款机吗？请问这附近有提款机吗？我想一想，这好像有哦，我想起来了，就在对面那间便利店里。就在对面那间便利店里。OK， 好。好的，再询问一下，我要坐地铁，哪个地铁站离这最近？最近。地铁站。等一下，bentar ya. 地铁站. Jadi DI bacanya TI. Jadi nggak ada angin ya. Tapi kalau T bacanya ada angin. 地铁站。哪个地铁站离这儿最近 ？Boleh sekali lagi? 哪个地铁站？哪个地铁站离这最近？最近，对，最近。好，lanjut。哦，中华地铁站离这儿最近。你现在就在前面的红绿灯左拐。地铁站就到了。Oke, 地铁站就到了。Mungkin ini koneksi sinyal ya, agak keputus-putus. Oke, lanjut. 谢谢。不用谢。不用谢。好，谢谢二位。Teman-teman yang baca, 不客气。Teman-teman yang baca, saya revisi nggak apa-apa ya. Jadi revisi jangan membuat teman-teman jadi merasa nggak pede ke depannya untuk baca. Dengan revisi, jadi teman-teman sebenarnya ingat, oh iya ya kemarin di revisi yang ini bacanya misalnya ada angin ya. Jadi kita sama-sama samakan persepsi dulu supaya teman-teman nggak merasa, aduh kayaknya saya makin nggak pede gitu. Jadi teman-teman di sini karena forum belajar direvisi biar teman-teman langsung oh iya ya diingatkan kembali ya. Jadi kita sama-sama menyemangati, jangan malah membuat teman-teman aduh kayaknya makin nggak pede ya. Jadi biar sama persepsinya. 好，同学们加油加油ya, teman-teman semangat. Oke, saya lanjut ke bagian kedua. 谢谢老师。不客气，不客气，加油ya. Di review ya, memang ini bahasa yang kita belajar, bahasa yang asing menurut saya ya. Apalagi memang lingkungan kan kita nggak bisa banyak praktek. Jadi butuh teman-teman dengar ulang kembali dari YouTube ya, sampai teman-teman bosan sama suara saya di YouTube ya. Jadi kalau lagi di perjalanan, lagi ngapa-ngapain, buka aja YouTube-nya ya, diputar aja ya. Jadi buat dengerin suara sih, jadi biar telinga kita terbiasa ya. Jadi biar teman-teman merasa kayaknya dengar suara Laoshi bosan deh gitu. Tapi nggak apa-apa ya, bosan. Nada teman-teman ada perkembangan menurut saya ya nggak masalah gitu ya. Saya di style kayak radio yang jalan terus kan nggak masalah ya dari rekaman di YouTube kita. Oke, jalan. Saya akan nunjuk berikutnya.
Vicky. Vicky saya unmute, 然后毕燕，赵毕燕。OK。老师晚上好。晚上好，晚上好。好，那毕燕你当出租车司机，然后Vicky 当副裁，silakan。1、2、3。先生，你去哪？您去哪儿啊？您去哪？对。对，去华美公司。Volume suaranya agak digedein ya, biar saya bisa dengar lebih jelas. 去华美公司。对不起，华美在哪？Vicky 是不是被关掉声音了 ？Vicky apakah ke mute? Coba saya lihat. Enggak. Vicky 你好， masih bisa mendengarkan kita? 华美公司在大华饭店东边 ada? Vicky? OK， 是不是讯号的问题呀？Mungkin karena sinyal, Vicky? Ustaz, dengar? Halo, 你好。Vicky 你好，silakan yang bagian 副裁。华美公司 Suaranya kecil sekali loh, Ustaz. Oh, suara saya kecil ya. Oke. 华美公司在大华饭店东边 kedengaran yang bagian. Saya pakai. Halo. 你好。 Vicky, ya. 我能听到你的声音. Saya bisa dengar suaranya Vicky. Vicky bisa dengar suara saya? Ya, silakan dibaca. 华美公司在大华饭店东边。华美公司叫主播饭店东边了。OK。Oh, enggak, itu enggak usah. 出租车司机不用念啊, enggak usah dibaca. 华美公司在大华饭店东边。好, silakan lanjut. 大华饭店离这不远。关3个路口就到了。过3个路口就。过3个路口就到了。Ya, 请快点儿啊，请快点儿。Dia tiar-nya dengan R-nya digabung jadi satu ya. Jadi pas baca tiar, 请快点儿。Oke, silakan lanjut. 现在不是下班的时间，不堵车。没问题。没问题。Lanjut. 谢谢。好的。Ya, mungkin karena koneksi sinyal ya, di sini kedengaran memang agak kecil. 好，没关系，谢谢2位，谢谢你们。谢谢老师。客气，再见，加油加油。再见。好，那我们看一下今天的那个语法啊，今日语法 halaman 22, teman-teman boleh lihat ke modulnya. Saya rasa reviewnya oke ya, jadi teman-teman di-refresh kembali dengan kosakata yang kita pelajari di lesson ini. 好。我忘了这个我已经念给大家听了吗？已经解释给大家了吗？ Yang bagian sini saya sudah jelasin ke teman-teman semua? Belum ya? Oke, berarti itu hari Minggu. 因为有2个班，我怕我弄错了呀， saya takutnya saya ketukar-tukar ya. 好，谢谢同学们啊。kalau gitu ya, saya akan bacain, saya akan jelasin untuk teman-teman semua. Jadi di lesson ini kita belajar cara untuk menyatakan tentang jarak ya. Penggunaan yang pertama adalah li itu jarak. Nah, tapi dia posisinya adalah antara tempat A, tempat B, terus kata sifat dari jarak. Seperti yang saya kasih clue buat teman-teman semua, kata sifat untuk jarak yang sering dipakai itu adalah jauh. Jauh 是远, dekat 近
atau tidak terlalu jauh ya. 不太远 tidak terlalu jauh, tidak jauh juga sama 不远 ya. Itu yang sering kepake untuk jarak ya. Oke, kita akan lihat contoh pertama. 他家离我们家不远，我们常常一起去上班。他家离我们家不远，我们常常一起去上班。Rumah dia jaraknya dari rumah kami tidak jauh. Kami sering bersama-sama pergi ngantor. Chang-chang di situ adalah sering. Ya, teman-teman mungkin yang belajar cuman bagian Hanyu Pinyin akan bertanya, 老师, chang yang sebelumnya adalah mencicipi, benar nggak? Iya, benar. Pinginnya sama, Hanzi 不一样 ya, huruf Mandarinnya berbeda. Kalau yang mencicipi huruf Mandarinnya begini. Ya, jadi memang teman-teman ya at the end teman-teman perlu untuk mengenal huruf Mandarin. Kalau menulis nggak mau, saya rasa sih 没什么问题, nggak masalah kecuali mau jadi guru ya, seperti yang kita bahas sama seminar kemarin gitu ya bersama Xiaokang Laoshi. Karena nulis ya itu mungkin orang merasa waduh guratannya segala macam. Tapi kalau untuk mengenal huruf ini saya rasa bisa. Ya itu memang sering dilihat ya. Dengan sering dilihat teman-teman tahu oh wow itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman suka nulis silakan dengan senang hati. Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa chang yang sebelumnya kita di lesson berapa ya? Sebelumnya itu kita belajar chang artinya mencicipi. Nah, tapi di sini chang artinya sering ya. Jadi huruf Mandarinnya berbeda. Kami sering bersama-sama pergi ngantor. Ya, 我们常常一起去上班. 上班 itu ngantor, kata kerja. 好, kita lihat contoh kedua. 停车场离这儿远吗? Ini pertanyaan. Jadi saya pikir saya ada kasih kalimat positif, yaitu kalimat titik. Terus saya ada kasih contoh kalimat tanya. Sehingga teman-teman nanti kalau membuat contoh kalimat di rumah, teman-teman bisa bervariasi, nggak cuma kalimat titik ya. Oke, 停车场离这儿远吗? Jadi kalau untuk format kalimat titik tinggal kalimat tanya tinggal tambahin ma di belakang, ya kan? 停车场 itu adalah tempat A, terus 这儿 tempat B, li di tengah-tengah, habis itu kata sifatnya yuan, baru ma apakah. Jadi apakah parkiran jaraknya dari sini jauh gitu ya. Nah, teman-teman kalau masih ingat tentang seminar kita hari Minggu kemarin, bagi teman-teman yang belum dengar boleh diputar untuk didengarkan ya. Jadi teman-teman perlu mengenal huruf Mandarin itu satu huruf artinya gitu supaya teman-teman mudah untuk menghafalnya. Contoh 停车场 teman-teman merasa wow ini panjang banget ya artinya parkiran tapi 3 huruf digabung. Nah tapi menurut saya cara menghafal yang gampangnya adalah teman-teman perlu tahu bahwa chang, kita bahas dulu yang chang. Chang itu adalah lapangan luas ya. Misalnya contoh kita pernah belajar qiu chang. Qiu, pernah belajar qiu. Qiu artinya bola. Qiu chang jadi lapangan bola. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, oh berarti chang ini adalah hall ya, lapangan ya. Nah, 停车, nah kita bahas 停车. 停 itu berhenti, 车 itu mobil. Nah, kalau dengan begitu mungkin teman-teman bakalan, oh ya jadi parkiran ya, tempat untuk lahan untuk memberhentikan si mobil, untuk perberhentian mobil. 停车场 ya. Terus saya kasih contoh 球场, lapangan bola. Terus apa lagi ya? Misalnya 商场. Teman-teman kalau ingat pelajaran sebelumnya saya ada kasih kata mall, 商场. 有吗? 还记得吗? 商场. 商 itu adalah dari 商人的商. Ini tempat untuk nulisnya dikit ya. 商人 adalah pedagang. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini adalah pedagang, maka kita akan bilang, oh, 我是商人. Saya adalah pebisnis pedagang, 商人. Oke. Shangnya adalah dagang ya. Jadi 商场 jadi tempat untuk orang jual dagangan seperti itu. Sehingga kita bilang mall ya. Mall tempat orang kan punya outlet satu-satu untuk jualan. Makanya disebut 商场. Oke. 再来是还有用场的飞机场. Oke. 我写在哪儿啊? Sebentar ya. Di atas ya teman-teman ya. Saya kekurangan tempat putih untuk nulis. Feiji itu pesawat. Saya nggak tahu udah pernah dapat kosakata belum. Feiji chang.
jadinya airport. Jadi tempat untuk si pesawat berhenti. 飞机场. Atau sering banget orang bilangnya cuman gini, 机场 ya, 机场 terpotong ya. Oke. Yang bagian atas mungkin ya. Oke. 飞机场, 机场 ya. 飞机场itu terlalu panjang karena dia 3 frase dan kita kalau ngomong 机场 itu nggak bakal ketukar-tukar karena artinya cuma airport ya, bandara. Ya, saya tulis di bawah sini. 机场. 机 dari 飞机的机, 机场. Changnya ini semua hurufnya sama ya teman-teman, makanya saya bisa bilang begitu ya. Oke, 机场. Jadi semoga kayak gini satu-satu membantu teman-teman untuk menghafal frase-frase kosakata yang panjang. Jadi teman-teman perlu tahu, oh, ting berhenti, cho mobil, chang itu adalah lahan. Kalau gitu ting bisa bilang misalnya gini, 师傅，我在这儿停. Saya berhentinya di sini. Misalnya kalau kita naik taksi ya. 师傅 itu panggilan halus untuk orang-orang yang kita misalnya kayak supir ya, 师傅. Terus tukang bangunan gitu ya. Jadi kita nggak panggil 先生, tapi kita panggil 师傅. Jadi orang-orang yang menguasai satu skill lapangan tertentu kita akan panggil 师傅 ya. Nanti mungkin di lesson berikutnya kita akan ada seperti itu. Oke, 停车场离这儿远吗? Jadi buat teman-teman mungkin ada satu, harus dipelajari satu huruf artinya. Saya boleh clear ya teman-teman, silakan di screenshot dulu supaya nggak terlalu penuh. Oke, yang ketiga, 不太远, tidak terlalu jauh, 走3分钟就到了. 好，走3分钟就到了, jadi jalan 3 menit sudah sampai ya. Jalan 3 menit sudah sampai, 走3分钟就到了. 我家离公司很近，所以有时候我走路去上班。我家离公司很近, rumah saya jaraknya dari kantor sangat dekat, 很近. 所以有时候 jadi, 所以 itu jadi, maka 有时候 kadang-kadang ya. Teman-teman jadi dapat kosakata baru, 有时候 itu kadang-kadang. 我走路去上班, saya jalan kaki ngantornya. Jadi saya pergi ke kantor jalan kaki karena jaraknya dekat, sangat dekat. Oke? 好，我们看一下练习, kita lihat latihan. Teman-teman boleh latihan translate sekarang. Saya akan minta volunteer juga, tapi saya kasih waktu 5 menit. Jadi biar teman-teman latihan mentranslate, biar lebih dapat gitu. Nanti sesudah dijelasin lebih enak ya. Oke, silakan. 5分钟 应该可以吧? 5 menit harusnya bisa ya. Oke? Ya, cukup ya. Silakan. 3 kalimat. Sekarang masih 3 minggu lagi baru liburan. Terus lanjut. Jangan cemas. Sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. Sama jarak rumah kamu ke pasar jauh tidak? Ya, oke? Untuk kosakatanya ada yang baru nggak? Liburan sudah pernah 3 minggu ya, 3 minggu maksudnya 3 weeks udah pernah juga. Jangan cemas sudah pernah belum ya? Uang loh. Saya lupa udah pernah dikasih belum? Cemas. Oke. Chatnya belum masuk ya mungkin sinyal. Oke, 担心是 khawatir. Kalau cemas itu lebih ke gelisah ya. Jadi gelisah. Kalau tansin itu khawatir, misalnya kayak adik kita belum pulang, jadi mama hui hen tansin, mama akan sangat khawatir gitu ya. Kalau cemas bisa bilang 着急 ya. 等一下, oke, 着 ya, oke, teman-teman chat belum bisa tulis. 着急, 着急. 着急 itu artinya cemas ya, 别着急. Jadi jangan gelisah, jangan cemas lah, jangan cemas karena masih ada waktu gitu misalnya dia 着急 ya. Ya kalau mau bilang 放心吧 ya 可以, 放心吧 jangan khawatir ya. Sebenarnya sih cuma cara mengungkapkan ya, tapi kalau misalnya kita bilang, aduh jangan cemas lah, jangan buru-buru, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru, 别着急 ya. Oke. Sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan ya, teman-teman itu translate sendiri, teman-teman cari tempat A, tempat B, terus kata sifatnya apa ya. Ya, oke, nanti kita akan bahas. Akhir pekan sudah pernah? Akhir pekan, 周末. Saya sering ngomong sama teman-teman, 周末.
Zhou nada satu. Zhou mo. Teman-teman tahu ya, zhou kayaknya kita pernah bahas. Xia zhou jian,有吗? Xia zhou minggu depan. Jadi zhou ini artinya week. Terus mo ini artinya apa? Mo, tapi bacanya MUO. Pas baca mo ya MUO, tapi tulisnya MO. Zhou mo. Nah, kalau teman-teman masih ingat zhou yang di modul kita sebelumnya kayak ada ya xia zhou jian, 是吧? Sampai ketemu minggu depan. Zhou. Terus mo-nya begini, teman-teman. Mo. Atasnya panjang, bawahnya pendek. Garis kedua pendek ya, teman-teman yang mencatat silakan perhatian. 因为写错了反了 beda hurufnya ya. Oke, kalau tulisnya kebalik beda huruf ya. Nanti saya bahas. Mo ini artinya akhir ya. Kayak kita bilang 末日. Mungkin teman-teman pernah dengar 世界末日 artinya apa? 世界末日. Mo-nya ini. Ri-nya hari, 世界末日 ya kiamat. 谢谢. 世界 itu dunia. Hari terakhir dunia ya. Ya, dunia. 末日 itu hari terakhir ya, kiamat yang mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Nah, maksud saya mau menerangi mo itu kan akhir, zhou minggu. Jadi akhir minggu gitu ya. Dari hari Minggu bagian yang terakhirnya. Makanya disebut weekend gitu. Jadi teman-teman dengan begini kan teman-teman jadi oh ya gampang ya hafal zhou. Zhou saya tahu pernah bilang xia zhou jian sampai ketemu minggu depan. Mo artinya akhir dari sesuatu. Oh ya weekend ya. Oke. Nah, tadi saya bilang teman-teman yang mencatat hanzi silakan hati-hati tulisannya garis pertamanya, garis atasnya itu panjang, garis bawahnya pendek. Nah, tapi kalau kebalik, teman-teman, kayak gini, ini bacanya wei. Wei lai de wei. Saya tulis di sini ya. Kalau nggak nanti ada teman-teman yang kepotong. Wei lai. Wei lai. Jadi mau tulis lai dulu. Wei lai. Wei ini, lai. Wei lai. Wei lai artinya apa? Masa depan. Wei lai masa depan. Jadi guratan yang atasnya lebih pendek dari yang bawah. Kalau ini kebalik, yang mo kebalik. Ya, teman-teman lihat, perhatiin. Ada nggak? Ya. Terlihat jelas kan? Ya, jadi pas nanti kita belajar hanzi, teman-teman bisa menghafal dari sisi itu. Artinya, oh ya huruf ini mirip ya, tapi ternyata berbeda. Ya, kalau mo garis atasnya lebih panjang, kalau wei garis atasnya yang pendek, kebalik. Ya. Wei lai masa depan. Ya. Dan artinya mereka juga hampir-hampir berbalikan, benar nggak? Satu akhirnya bagian ujung gitu dari sesuatu, terus kalau wei artinya belum terjadi ya, wei lai. Misalnya teman-teman ada bilang, oh, 她是我未来的婆婆 misalnya. 什么意思？婆婆是 mertua, benar ya? Jadi 她是我未来的婆婆 artinya dia adalah calon mertua saya. Kalau kita bahasa Indonesia bilang calon mertua saya, 未来 ya, 未来的婆婆. Makanya orang yang belum married namanya 未婚妻. 未婚妻, 婚 married, 妻子的妻 istri ya. 未婚妻 dari tunangan ya, belum married. Namanya 未婚妻. Oke? Ya. Ya kan kalau saya udah bahas kosakata banyak nanti keluar banyak ya. Kita lanjut dulu weekend ya. Oke. Terus jarak rumah kamu ke pasar. Pasar udah pernah belum ya? Sudah pernah? 末日 jadi kiamat ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Terus pasar sudah pernah belum? 好像还没有是吧？好，同学们先先抄写一下，silakan dicatat di screenshot. Nanti saya hapus dulu, baru saya tulis pasar ya, karena udah penuh banget. Kalau terlalu penuh nanti saya takutnya teman-teman bingung. Oke, oke, 好了啊，好了吗？我可以删掉了啊，saya hapus ya. Oke. Tadi pasar. Nah, pasar ada yang bilang 市场.
哦，场nya dari场 ini， 也是这个场呀，市场。然后 ini satu， 然后再来市场 ada juga orang ngomongnya 集市，集市。di bawah sini aja ya, 集市。Oke, teman-teman mungkin bertanya, Sar, beda, maksudnya apa hubungan dengan Chang? Terus shi-nya artinya apa? Shi adalah 城市的市. Jadi pasar itu terbentuk kan misalnya gini ya, kayak teman-teman tahu satu kota, terus di dalam kotanya itu ada pasar. Biasanya pasar itu dibikin di posisi yang strategis di tengah-tengah, benar nggak? Nah, jadi shi chang. Jadi teman-teman maksudnya si orang-orang yang di kota ini berkumpul untuk lapangan kan, lahan berkumpul untuk melakukan transaksi bisnis, makanya disebut 市场 ya, 市场. 然后di bawahnya lagi 集市, 集nya apa? 集nya 集ngumpul, 集市. Jadi pasar itu sebab orang-orang ya masyarakat berkumpul kan awalnya pasar ya, kita belum punya mall, benar nggak? Nah awalnya pasar, makanya orang-orang tuh ngumpul jadi satu untuk melakukan transaksi. Awalnya kalau teman-teman tahu pasar itu terjadinya karena barteran, benar nggak? Barter, orang ketemu orang barter. Nah, lahannya itu makanya disebut 市场. Jadi orang-orang kota ngumpul, membarter, maka jadilah pasar. Awal mulanya pasar itu dari kita barter, tukaran barang, baru akhirnya barang ditukar dengan uang. Ya, jadi 市场, 集市, ya, 集nya dia berkumpul. 市 adalah 城市的市, 城市 itu kota, 城市的市, ya. 市场 atau 集市, dua-duanya boleh. Ya, silakan teman-teman di-translate. Saya rasa cukup ya. Ini saya nggak hapus dulu, teman-teman boleh catat sambil saya undang partisipan untuk kalimat pertama. 我看一下啊，有谁？ Gabriela, saya unmute ya. Siap. Ya. Halo, Sir. Gabriela nih. Silakan translatean yang kalimat pertama. 现在还是3周。Oke, kalau dari kalimat ini yang saya mau tanya apa ya, tempat. Jadi untuk li itu nggak cuma tempat ya, makanya saya kasih latihannya beda versi gitu ya. Jadi li nggak cuma tempat tapi bisa dari sesuatu ke sesuatu. Nah sekarang yang saya mau tanya di dalam kalimat ini yang merupakan keterangan waktu itu siapa aja? Sekarang ya, terus 3 minggu lagi. Yes, 3 minggu lagi. Jadi teman-teman kalimat yang contoh saya kasihnya beda versi gitu ya, sehingga teman-teman tahu oh li bisa juga kayak gitu. Jadi sekarang berarti sampai. Habis itu? Li. Yes, li. Terus sekarang dan maksudnya jaraknya dengan satu lagi yang maksudnya untuk kita liburan itu apa? Bahasa Mandarinnya apa? Liburan? Ya. 放假，对，放假。假日 itu hari libur boleh ya, 放假也可以，放假。放假，假日teman-teman mau pakai 假日也可以 ，oke？ 假日 masih ada 3 minggu lagi. 还有 3 minggu? 3周。3个 minggu, 星期。现在离放假还有3个星期。现在离假日 itu hari libur masih ada 3 minggu. Si pakai QE ya.
teman-teman di kalimat ini cara pengungkapan kalau kita mau pakai li selain dipakai untuk tempat ya. Jadi sekarang masih ada 3 minggu lagi baru liburan ya. Cara bahasa Indonesia begitu. Teman-teman mau translate 3个星期就是假期 boleh nggak? Boleh. 还有3个星期就是假日 boleh nggak? Boleh juga. Cuma nggak pakai li benar. Nah itu maksudnya format kalian teman-teman boleh pakai untuk li seperti itu. 现在离放假还有3个星期. Jadi sekarang jaraknya dari liburan itu masih ada 3 minggu, 3个星期. Ya, boleh pakai 假日, boleh pakai 放假. Silakan. 谢谢Gabriela. 谢谢老师。谢谢你。OK， 不客气，不客气。OK， 再来。Kalimat kedua, silakan atau perlu saya tulis kalimatnya lengkap, nggak usah ya. 现在离假日 boleh atau 放假 boleh, 还有3个星期 masih ada 3 minggu. Jadi sekarang liburan jaraknya ya, jarak antara sekarang dengan liburan masih ada 3 minggu lagi. Lanjut, jangan cemas, sekarang masih ada 3 hari baru berpekan. Saya undang partisipan berikutnya. Yang belum pernah. Deandra. Oke, silakan. 别担心，现在你好。别担心，现在还有3天的周末。Masih agak kebaliknya. Jangan cemas, jangan buru-buru, jangan cemas, 别担心，别着急呀，对 ，OK， terus 别着急，别着急，别。现在还有3个星期。不是yang bagian B. Sekarang masih ada 3 hari lagi baru akhir pekan. 现在还有现在sama 周末 itu maksudnya sekarang di weekend ya. Jadi sama-sama menerapkan jarak sekarang sama weekend. Berarti 现在离周 masih 3 hari. 还有3天。对。Lalu kalau memang di format ini kita nggak pakai li, boleh nggak? Li boleh dipakai seperti ini. Dia jauji, nggak usah cemas, nggak usah buru-buru. Sebenarnya dari weekend masih ada 3 hari. 还有3天. Oke, kalau misalnya teman-teman bilang dia jauji, 还有3天才是周末 boleh nggak? 还有3天才是周末 boleh juga, tapi nggak pakai li maksudnya. Jadi teman-teman kadang-kadang bertanya, ini boleh nggak ya? Boleh, boleh. Kalau kita mengungkapkan ekspresinya seperti apa. Jadi karena ini budaya kan bahasa, sebenarnya ekspresi aja. Cuman saya mau kasih contoh ke teman-teman, li boleh dipakai seperti ini ya, 3天. Kalau周末nya taruh di akhir boleh nggak, Lause? Tapi format kalimatnya seperti apa? Ya tadi 现在还有3天可以的周末。不可以. Kalau format kalimatnya seperti itu nggak boleh. Kalau misalnya周末nya mau di belakang, tadi saya ada kasih contoh misalnya, 别着急，还有3天周末masih ada 3 hari weekend gitu, 才是周末 boleh, itu boleh. Format kalimatnya harus seperti itu ya. Jadi 别着急, nggak usah khawatir, 还有3天才是周末 seperti itu ya. Oke. Nah, cuma karena kita latihan li, makanya kita
pakai li, caranya bagaimana? Oh, sekarang sama si weekend. Berarti oh jaraknya ke weekend masih ada 3 hari. Oke, 3天3 hari. 好，谢谢你。谢谢老师。不客气，不客气，谢谢你。再来最后一个句子，kalimat terakhir, jarak rumah kamu ke pasar jauh tidak? Oke, coba ya. Saya lihat partisipan yang belum pernah saya tunjuk. Yudi Arif. Silakan. Ya. Pak Yudi, ni hao. Halo. 声音有点小, suaranya agak kecil, boleh digedein dikit? Udah. Oh, sudah. Oke. Ya, oke. Ya, ini udah agak gede. Ya, udah gedean. Oke, silakan. Saya ini clear ya. Silakan ya teman-teman, sudah di screenshot. Saya akan clear. Yang C itu jarak rumah kamu ke pasar jauh tidak ya? Iya, betul. Kita yang C. Dan formatnya pakai li ya. Kita lagi latihan latihan untuk menggunakan li dalam kalimat. Bukan. Jarak rumah wojia. Rumah kamu. Nijia. 对。你的家呀？你的家、你家都可以。你家。你家离pasar tadi pasar. Nggak apa-apa, lihat catatannya dulu. Sangchang. 商场是 mall. 再来一个吧，还有一个。tadi apa? 没关系，市场。ya. 市场。你家离Sejang jauh tidak? Jauh nggak gitu ya? Ya, tadi udah keluar. Yuan. Kalimat tanya, Pak. Yuanma. Yuanma. 你家离市场远吗? Nah, teman-teman yang mungkin yang latihan translate di rumah, Laoshi boleh nggak sebentar, misalnya pertanyaan gini, 你家 sama 市场 dia adalah posisi yang setara, benar nggak? Rumah kamu terus pasar, boleh nggak ditukar? Misalnya 市场离你家远吗? Boleh, ya. Jadi ini karena mereka setara, ini boleh tukaran tempat ya. Jadi semoga teman-teman yang translate-nya pasar dulu nggak masalah, 没问题的，可以啊。你家离市场远吗？市场离你家远吗？ boleh dua-duanya. 好，谢谢Pak Yudi，再见。再见。Oke, silakan yang mau screenshot. Saya akan lanjut ke cara menyatakan jarak di bagian kedua ya. Oh, ini kebetulan saya lagi tunggu teman-teman screenshot, ada chat yang masuk bisa dibaca sekilas ya. Oh, ini tapi nggak pakai li ya dari Ibu Fonga. Tambah tau boleh Laoshi. Boleh. Jadi teman-teman nggak mutlak satu cara pengungkapan sebenarnya ya. Cuman ini kita latihan li. Jadi kalau misalnya ni jia li dao shichang yuan ma, boleh juga artinya dari rumah kamu biasanya cong ni jia dao, biasa ada cong dari ya. Jadi kalau misalnya ada contoh pengungkapan yang lain ya. Tadi apa ya? Kalau mau pakai tau ada cong dari cong ni jia dao. Misalnya gini ya. Cuma kita lagi latihan li. Jadi nggak mutlak maksudnya oh nggak boleh ya. Teman-teman masih pakai formatnya begitu, enggak. Cuma kita karena latihan li. Cong ni jia dao shichang yuan ma? Ya, teman-teman tinggal tambahin sendiri ya. Oh, shichang yuan ma. Shichang. Terus sama ya belakangnya. Jadi dari rumah kamu ke pasar. Jauh nggak? Yuan ma, jauh tidak. Oke? Oh, silakan di screenshot, saya akan lanjut ke apa? Grammar bagian kedua. 好了，好，谢谢同学们。Ya, boleh pakai 远不远，远吗？都一样ya. Jadi apa plus 不 diulang gitu ya. 远不远，远吗 itu sama ya. 好不好，好吗 一样的ya. Teman-teman boleh maksudnya mengambil patokan itu ya.
Oke, menyatakan posisi sebuah benda. Jadi tadi ada jarak, li. Sekarang kita ada pakai format gini, sesuatu tempat, ada sesuatu benda. Contoh ya, contoh kalimat aja. Misalnya, 我们公司西边有几家饭馆。我们公司西边有几家饭馆。我们公司西边 artinya apa? Sebelah barat kantor kami. Ya. Sibir barat. 我们公司 itu kantor kami. 我们公司西边 jadi posisi sesuatu tempat. Ada 有 beberapa restoran. 有几家饭馆. Kalau hotel apa teman-teman? Masih ingat? 饭店. 谢谢 Yuin. 饭店, ya. Chatnya baru masuk ya, barengan. Oke, ada Yunita juga. 谢谢你. 饭店, betul. Tapi kalau restoran, 饭馆. 老师, saya nggak mau pakai R. Boleh nggak? Boleh ya. Langsung saya kasih tahu. Biar teman-teman, kalau misalnya ada yang kesusahan R, biar nggak merasa, aduh kayaknya R gimana gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau untuk ini tidak merubah arti, jadi boleh. Kalau yang boleh, saya bilang boleh ya. 饭馆, boleh nggak? Tapi Beijing人常常会说饭馆. Ya, mereka memang suka lidahnya diangkat ya. Oke. 我们公司西边有几家饭馆. Itu cara pengungkapan yang pertama. Terus cara pengungkapan yang kedua, nih, 航空公司的左边是印尼大酒店. 航空公司的左边是印尼大酒店. 酒店 sama dengan 饭店. Tinggal hotel itu dia mau pakai 酒店 apa mau pakai 饭店. Ya, jadi tergantung si hotelnya mau pakai nama misalnya gini. Ini 酒店, kalau kita rata-rata kita dengar translatean di berita, mereka akan bilang Hotel Indonesia, ini 酒店. Ini 饭店 boleh nggak? Boleh sih, cuma memang lebih sering pakainya ini 酒店 di translate-nya. Jadi itu kayak mengikuti kebiasaan. Nah pertanyaan 酒店 sama 饭店 sama nggak? Sama, artinya hotel. Tinggal si hotel itu dia mau pakai nama yang ditranslate ke bahasa Mandarin itu pakai apa? 酒店 还是饭店? Kayak misalnya kalau teman-teman ke Beijing, ada hotel Beijing, mereka translate-nya Beijing 饭店. Beijing 饭店 seperti itu. Jadi tergantung si hotelnya mau pakai 酒店 apa 饭店 一样的意思 artinya sama ya. 航空公司 adalah perusahaan penerbangan. 航空公司 perusahaan penerbangan. 左边 adalah sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri dari perusahaan penerbangan adalah Hotel Indonesia ya. Ini 大酒店, hotel besar Indonesia. Ini 大酒店. Oke. Ya, silakan teman-teman lanjut. Nah, cara pengungkapan yang ketiga adalah pakai 在 di ya. Teman-teman sudah sangat familiar dengan 在 yang ini. Jangan-jangan juga sudah hafal huruf Mandarinnya ya. 在 artinya di. 书店在银行的对面. 书店 artinya apa? Toko buku ya. 书店 toko buku. 在银行 di sebentar di titik-titik gitu ya, bank. 银行 kan bank ya, tapi cara pengungkapan 银行的对面 seberang ya, seberangnya bank. Jadi translate-nya satu frase, 银行的对面 seberang bank. 书店 toko buku di seberangnya bank. Jadi teman-teman mau tanya saya dipakai yang mana? Tiga-tiganya boleh pakai. Teman-teman lebih nyaman pakai yang mana? Jadi bebas ya, teman-teman lebih familiar atau lebih biasa pakai yo, ya boleh ya. Teman-teman lebih biasa pakai shi. Cuman pengungkapannya ya, tinggal teman-teman cocokin dengan kalimatnya teman-teman ya. Nanti, nah kalau belajar grammar kayak gini, saran saya teman-teman pulang bikin kalimat contoh sendiri. Pikirkan, oh konteksnya ini, ya udah saya bikin kalimat contoh. Itu bakalan bisa bantu teman-teman untuk mengembangkan pengungkapannya teman-teman. Terutama nanti teman-teman dalam ngobrol dengan orang itu udah otomatis keluar. Jadi itu latihan sendiri ya, bikin kalimat di rumah dengan contoh format seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai yo, bisa pakai shi, bisa pakai zai. Ya, tinggal teman-teman mau bikin kalimat yang seperti apa. Jadi saran saya untuk yang bagian-bagian grammar seperti ini, pulang latihan bikin kalimat ya, itu sangat membantu.
latihannya kita lihat supermarket berada di tengah-tengah bank dan hotel, terus di depan hotel ini ada restoran western. Yang ketiga adalah di sebelah kanan mall ada apartemen saya. Ya, adalah apartemen saya. Jadi tinggal teman-teman mau nyatain dengan cara yang bagaimana? Cara yang ada, terus adalah, atau di. Silakan dari ketiga contoh latihan ada tiga-tiganya. Oke? Ada kosakata baru yang teman-teman belum dapat? Supermarket. Ya. Benar nggak? Supermarket belum pernah ya? Di tengah-tengah. Ya, hao, sisi. Kalau gitu sebentar. Supermarket adalah 超市. 超市. Shi-nya dari mana teman-teman? Dari market, pasar. Teman-teman masih ingat yang tadi pasar, 市场, 集市, shi-nya shi ini. Terus 超-nya dari mana? 超-nya dari super, ya. Karena supermarket ini sebenarnya asalnya dari barat, ya. Orang, maksudnya gini, pasar tradisional semuanya punya. Makanya bahasa Mandarin ada ya, itu 集市 sama 市场. Nah, terus kalau ketika muncul kata supermarket, orang China langsung mentranslate supernya jadi 超. 超 itu artinya 超级 super ya. 它超级可爱. Dia super cute ya. 超级 dari 超 ini. 超级可爱. Terus kalau teman-teman nonton Superman kalau misalnya teman-teman pernah nonton yang versi versi Mandarin ya, 超人itu Superman ya, 超人. Oke, 超市 tadi supermarket ya. 超市 tengah-tengah, 中间. 中间. Oke, 中间. Silakan teman-teman di ini dulu, masih ada nggak kosakata yang belum pernah ada? Tadi supermarket, tengah-tengah, terus apalagi ya? Hotel ada, udah. Restoran western food udah belum? 还没有，应该是吧？还没有，对吧？ Saya tulisin buat teman-teman ya. Oke. 超市 udah, 中间 udah di screenshot. Ya, apartemen ya, Friska. 好，谢谢。tadi western. West itu apa? Barat apa? Yuk, sebelum saya tulis. Jadi biar teman-teman latihan, tidak, ya, si, Oke, si kan barat ya. Nah, jadi teman-teman gampang hafal. Restoran itu adalah kalau teman-teman masih ingat si canting. Canting itu juga restoran, TING. Enggak, saya tulis agak jelas dulu. Canting restoran. Si dari si barat. Kalau misalnya restoran yang Chinese food namanya Zhong Canting. Sebentar, nggak cukup. Saya tulis ke atas ya teman-teman. Zhongguo de Zhong ya, jadi Chinese food. Zhong Canting. Kalau teman-teman bilang, Laoshi tadi ada restoran Fanguar, boleh nggak kita ganti Zhong Fanguar? Boleh, Zhongshi Fanguar. Biasanya pakai shi. Shi itu adalah mode. Zhongshi Fanguar. Kalau ini juga sama, Xi Shi Fanguar. Ya, teman-teman jangan ketik. Karena kalau ketik saya tulis itu kepotong. Xi Shi Fanguar, boleh? Boleh. Artinya western food restoran ya. Square. Xi Shi Fanguar. Xi Canting boleh? Boleh. Zhongshi Canting. Zhong Canting juga boleh ya. Xi Shi Canting berarti restoran makanan barat ya. Xi Shi
饭馆，西式餐厅，西餐厅也可以。Terus lanjut apartemen, 公寓，公寓 apartemen， 公寓 apartemen， 超市中间，西餐厅，terus 西饭馆，西式饭馆 juga boleh. Lanjut, jadi ini tambahan ya, 中餐厅 restoran Chinese food, 中式饭馆，中式餐厅 juga boleh. Mau pakai 式 cuma lebih panjang aja ya. Silakan. Saya akan undang partisipan untuk translate. Ini kebetulan kebaca. Kenapa pakai 式? Oh, 式 itu mode. Maksudnya lebih orang lebih nangkapnya lebih cepat gitu. 中式 jadi model Chinese, 饭馆 restoran model Chinese gitu. Kalau 中餐厅 kadang-kadang orang loading oke, 中式餐厅 maksudnya ya, 中餐厅. Jadi karena bahasa adalah komunikasi, sebenarnya kita untuk bantu 对方 itu pihak sebelah sana mengerti apa yang kita ngomong lebih cepat. Kadang-kadang kita tambahkan 中式餐厅, 中式饭馆 boleh. Tapi kalau mau disingkat 中餐厅 也可以. Terus tadi 西餐厅, 西式饭馆. 式nya adalah 式 mode ya. 式 yang seperti ini. 式. Jadi untuk mempermudah orang dengar, oh iya sekali dengar langsung lebih gampang. 中式饭馆, 西式饭馆. Oke? Style, ya, 谢谢 Yunita, ya, mode, style, 谢谢. Ya, 是. Ya, jadi teman-teman sampai di sini mungkin berasa, 式nya banyak banget, ada 超市的市, 超市的市 汉字不一样. 超市的市. Terus 式 yang tadi, model, ya kan? Terus habis itu 是 adalah, benar nggak? 是 adalah. Tapi tujuan saya untuk kayak gini bukan untuk bikin teman-teman pusing. Kalau teman-teman lihat dari sisi positifnya, ketika teman-teman baca pronunciation SHI dengan benar, maka 3 huruf ini akan baca dengan benar. Kalau saya lihat sisi positifnya, ya. Jadi teman-teman jangan membuat teman-teman pusing, karena suatu saat pun sesudah belajar yang namanya Hanyu Pinyin, teman-teman harus belajar yang namanya Hanzi supaya nggak timpang, ya. Nggak timpang artinya nggak berdiri dengan kaki sebelah, karena nanti akan muncul yang seperti ini kan, makin banyak kosakata yang teman-teman pelajari, makin banyak, laoshi bukannya shi kemarin adalah ya, kenapa shi sekarang artinya model atau style, terus kenapa shi sekarang artinya chengshi de shi, kota, gitu ya, terus digabung dengan chaoshi jadi supermarket, jadi market, ya karena itu teman-teman ya, huruf Mandarinnya berbeda. Jadi buat motivasi teman-teman sesudah level Hanyu Pinyin udah oke, pronunciation oke, Fain oke, kita punya satu target level berikutnya adalah Hanzi, huruf Mandarin. Karena perlu ya teman-teman, seperti contohnya, ini teman-teman makin banyak kosakata, bener nggak? Makin banyak kosakata, makin akan ketemu huruf dengan bacaannya yang sama. Tapi kalau teman-teman Hanzi itu bakalan, maksudnya bisa begitu nggak? Nggak, dia Hanzi memang hurufnya satu, mungkin aja artinya bisa banyak, bener nggak? Tapi hurufnya memang satu itu, nggak bakal, maksudnya, jadi apa yang lain gitu, enggak. Jadi Hanzi itu udah fix gitu ya. Nah, teman-teman kenapa muncul Hanyu Pinyin sebenarnya karena kalau belajar Hanzi, teman-teman benar-benar menghafal satu gitu loh, nggak selesai. Maksudnya nggak selesai karena nggak ada patokan, bener nggak? Ini huruf wo, terus ini huruf ni. Jadi orang akan merasa sangat kesulitan. Nah, kita bersyukur supaya kita gampang dipermudah untuk belajar dengan first step dikasih Hanyu Pinyin gitu ya. Oke. Silakan di screenshot, kayaknya penuh banget ya teman-teman. Mall ya, tadi mall udah belum? Mall kayaknya udah ya, shangchang, bener nggak? Iya, ini baru masuk yang Goligyo. Mall itu shangchang. Saya hapus yang nggak ada di kosakata ya. Mall itu shangchang.
Seperti yang tadi saya bahas, 场 sama dengan tadi apa lapangan ya, 球场的场，商人的商，商场。Silakan di apa screenshot teman-teman, terus di translate ya. Saya kekurangan tempat ya. 商是商人的商，是这个商。Oke, 场是这个场。Ya, teman-teman jangan ketik dulu sebentar supaya saya bisa tulisin lebih lengkap. Okay. Silakan ditranslate. Yang sudah nunjuk tangan dan belum pernah. 我看一下。其实也要跟同学们说抱歉。Maaf juga gitu ya, kadang-kadang nama begitu banyak, 我也是会忘了. Jadi saya juga bisa lupa ini udah pernah apa belum. Jadi kadang-kadang kalau di bagian yang kayak apa nunjuk peserta, kalau ada kekurangan saya benar-benar minta maaf gitu ya. Saya berusaha mengingat ini udah pernah belum ya, tapi namanya teman-teman banyak banget ya. Kadang-kadang ada yang nama yang sama ya, 所以我先跟大家说声抱歉ya, sangat sorry banget kalau memang saya ada yang keliru gitu di bagian seperti ini ya, karena rame banget. Oke, yang tunjuk tangan, Teresia. Teresia, ya Teresia 你好。没有声音 nggak ada suara sinyal kali ya. Teresia 你好 halo 好 oh ya oke. Teresia 你好 silakan untuk kalimat pertama. Saya 超市 oke 超市超市在银行和酒店中间。对，很好。超市在银行和酒店中间。Kalau mau pakai the juga boleh， 酒店的中间也可以。好，谢谢你，非常好，再见。谢谢老师。不客气。超市，超市在 berada ya berada di 在银行和酒店中间 tengah-tengah ya 中间好了吗？Oke, silakan di screenshot, 然后 saya akan undang partisipan kedua untuk kalimat kedua ya. Yang belum pernah. Oke. Feni Andriani, Feni 你好。老师你好。你好, silakan kalimat kedua. Nomor berapa? Nomor 2. Di depan hotel ini ada restoran Western food. Saya clear ya teman-teman ya. Di depan hotel ini. Di depan. 在酒店对面。在酒店对面有对面是 seberang, depan. 还有一个前面很好。在饭店在这家在饭店对面呀。店饭店都可以 mau pakai 饭店呀 oke 这家饭店有前面 Western 或什么哦 Western 是西式饭馆西式餐厅餐厅 jadi 在是在
这家店前面。Kalau mau pakai cai boleh ya teman-teman, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Cuman jarang, kalau teman-teman lihat kalimat-kalimat di bahasa Mandarin, jarang banget awalnya langsung mulai pakai cai. 很少，所以在 maksudnya gini, orang paham, tapi kalau secara grammar jarang banget cai dipakai di permulaan kalimat. Teman-teman boleh perhatiin. Ya, adanya dia habis koma baru cai itu nggak masalah. Tapi kalau kalimat depan jarang banget pakai cai. Ya, oke. Jadi ini yang depan apa loh, Su? Depan langsung zhejiā itu adalah kata satuan untuk bangunan untuk hotel gitu ya. Zhejiā fandian qianmian ada. Ada? Ya. Qianmian. Depan hotel ini. Yo. Yo, oke. Yo. Si fan tian. Fan guar. Restoran. Ya. Restoran ya. Fan guar. Kalau fan tian hotel. Si fan ting. Fan ting 也是可以。也是可以呀。西式餐厅、西式饭馆都可以呀。Jadi kalimatnya 这家饭店前面有西餐厅 ada restoran Western food ya. Jadi bagi teman-teman yang masa bertanya boleh nggak pakai cai di depan? Kadang-kadang kita berpikir kayak bahasa Indonesia kan di gitu ya. Nah cuman yang teman-teman lihat deh, teman-teman lihat artikel jarang banget di permulaan kalimat tuh langsung pakai cai. Biasa cai akan ditaruh di tengah. Misal, Papa cai kungsi shampan sama-sama. Jadi cai biasa di tengah-tengah, rata-rata posisinya. Jadi kalau teman-teman pikir pengen tambahin cai di depan, orang pas ngomong orang paham nggak? Paham. Cuman secara grammar jarang banget cai ditaruh di depan ya. Oke? 这家饭店里面有西餐厅。Oke? 谢谢你。再见。谢谢老师。不客气。Oke, kalimat ketiga, sebelah kanan mall ada apartemen saya. Coba saya lihat ya. Yang sudah boleh bantu mute ya, teman-teman. Tadi saya ada lihat ada satu, kayaknya belum pernah ya. Srinovi, kayaknya belum pernah ya. Srinovi. Ya, Srinovi, ni hao. Ni hao, 老师。 Ni hao. Belum pernah ya, benar nggak? Minggu lalu pernah. Oh pernah ya, oke. Kalau gitu saya salah hafal ya. Silakan Srinovi yang ketiga. Kalau gitu Anda beruntung ya. Oke. Di sebelah kanan mall adalah apartemen saya. 商场的右边是我的公寓。商场的右边是我的公寓，对。商场的右边是我的公寓，很好。你学过了是吧？ 有学过，自己学过。哦，好，很好呀。我的发音准了吗，老师？准了，已经很好了。Lebih nggak apa-apa, lebih bebas, lebih pede aja mungkin ya. Jayo. 好。saya tulisin buat teman-teman ya. 商场，等一下。Oke, ya, saya tulisin untuk teman-teman yang masih mencepokin kunci jawaban. 商场右边。 Kalau ada yang pakai te nggak apa-apa ya. 商场的右边。商场的右边也可以。kalau nggak pakai juga nggak masalah ya. 商场的右边是我的公寓。我的公寓。Nah, pas lagi bahas Kongyu, teman-teman, saya dulu ada pernah nonton satu film serial China. Menurut saya itu pronunciation-nya bagus ya, karena memang direkamnya dari Beijing ya, dari China. Ini judulnya Aiqing Kongyu. Teman-teman boleh browsing, dia
serial, maksudnya bersambung, tapi lucu-lucu dan saya nggak tahu ya ada subtitlenya nggak ya, tapi teman-teman boleh kalau mau nonton ya, itu ceritanya oke, terus ada lucu-lucunya, jadi nggak kan teman-teman ada yang minta saran apa filmnya, film apa sih gitu ya? Saya tulis Gongyu, 对, yu-nya dibaca mulutnya bulat ya. Yes, yu, Gongyu ya. 商场右边是我的公寓. 好，谢谢你 Sri Novi. Boleh dibantu mute ya, biar kita lanjut. Nah, tadi yang saya bilang judul film ya, teman-teman boleh browsing, saya tulisin Mandarinnya. Kan kayaknya kemarin ada yang nanya, terus ini kebetulan film saya nonton 2 serial ya, jadi dia Ai Qing Gong Yu 1, Ai Qing Gong Yu 2, Ai Qing Gong Yu 1 和 2, lumayan ya, ceritanya lucu-lucu, nggak terlalu berat lah gitu ya. Ai Qing Gong Yu. Terus lucu-lucu lagi. Kenapa nggak muncul tulisannya error? Coba saya hapus dulu. Ai Qing Gong Yu. Kalau bagi teman-teman yang mau nonton ya. Untuk pronunciation-nya udah nggak masalah karena maksudnya memang direkam di China ya, jadi bagus. Gong Yu, orang-orang China semua. Terus ceritanya juga lucu. Gong Yu. Boleh mah? Silakan di screenshot, silakan dicari ya buat nonton. Oke, saya lihat kita berikutnya ada peribahasa ya, semacam peribahasa, semacam pepatah yang saya hadiahkan buat teman-teman semua. Mai pa shu bu pa gao, you xin xue xi bu pa nan. Mai pa shu bu pa gao, you xin xue xi bu pa nan. Teman-teman, artinya apa? Mai itu apa? Semut, ya. Mai pa shu bu pa gao, jadi semut, pa itu panjat, shu pohon. Jadi kalau semut tuh maksudnya yang nggak ada takutnya ya, mau manjat kemanapun ya, bu pa gao tidak takut tinggi. Jadi arti di peribahasa ini bukan di apa namanya di kalimat pertama, bukan. Kalimat pertama itu kayak buat bantu supaya apa kayak bikin pantun bersambung gitu ya. Mai pa shu bu pa gao. Semut kalau Mai pa shu bu pa gao. Oke, tadi belum semut ya. Oke, saya mute ya, sorry. Ya, oke, xie. Ya, tadi saya pikir udah dibantu mute. Ya, Mai pa shu bu pa gao. Semut kalau manjat pohon dia tidak takut tinggi. Bupa itu tidak takut. Bupa tidak takut. Gao tinggi. You xin xue xi bupa nan. You xin itu ada hati ya, ada niat. You xin xue xi bupa nan. Tidak takut sulit ya. You xin xue xi bupa nan. 送给大家 hadiahkan buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang merasa lumayan ini kosakata mulai banyak. Saya juga nggak bosen-bosen ya nyemangatin teman-teman semua. Bukan saya bilang ini sesuatu yang mudah, bukan. Tapi memang perlu usaha dan perlu temukan cara teman-teman sendiri dalam mempelajarinya. Tapi saya berharap teman-teman tetap semangat gitu ya. Walaupun memang kita memang udah banyak kosakata, banyak juga grammar, terus belum pemakaian kata ini. Karena gini teman-teman, nggak bisa translate langsung dari bahasa Indonesia, langsung translate
plek-plek bulat-bulat ke bahasa Mandarin. Karena cara pengungkapannya, cara budayanya juga berbeda. Nah, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kita sama-sama belajar selangkah demi selangkah dari modul, dari pertanyaan teman-teman, dari yang saya kasih ke teman-teman semua. Tidak ada tujuan bahwa, oh ini sulit loh, terus hanya beberapa orang yang bisa. Saya percaya teman-teman bisa. Teman-teman perlu mengeluarkan potensi yang terbaik dari teman-teman. Cuman, saya nggak tahu cara keluarin potensinya seperti apa. Teman-teman yang paham, karena yang paling kenal diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Makanya saya tiap lesson selalu kasih peribahasa yang membangkitkan motivasi teman-teman gitu ya, karena saya paham banyak banget kendala, saya paham, 我很了解，我非常非常的了解，非常非常的理解。同学们肯定遇到很多很多的问题ya, teman-teman pasti hadapin kendala yang berbagai macam gitu ya, baik kendala pinyin atau apa, atau huruf Mandarin dan segala macamnya, atau lebih ke pengungkapannya, cara susun kalimatnya saya paham ya. Justru karena paham, makanya saya hadiahkan peribahasa. Jadi ibaratnya kita belajar, kita satu kapal, saya pengen semuanya maju, yuk kita bareng-bareng gitu ya. Walaupun ya mereviewnya teman-teman butuh siapin waktu, butuh ini ya, tapi saya paham banget ya. Semoga dengan diingatkan dengan peribahasa-peribahasa yang tiap lesson, teman-teman jadi makin semangat. Oke, tidak ada hal yang sulit di dunia ya. Jadi 有心 itu ada hati ya, 有心学习不怕难。我知道同学们会遇到很多困难，但是只要同学们相信，有心学习不怕难. Teman-teman perlu percaya, ada hati, di mana ada niat pasti ada jalan ya. Cuma teman-teman perlu temukan jalan itu. Kalau saya memang cuma fasilitasi aja. Kadang-kadang saya berpikir saya nggak bisa cuma bertinggal diam, saya ngomong di sini motivasi teman-teman. Makanya saya selalu pikirin bagaimana ya supaya bisa susun modul yang bisa bantu teman-teman semua. Makanya teman-teman yang ada kendala, buyung haisyo, tidak perlu malu-malu bahwa aduh kayaknya orang-orang kayaknya hebat-hebat kok kayak saya gimana. Nggak apa-apa teman-teman, kalau memang ada kendala silakan tulis ya, supaya saya bisa kenal semua kendala dari teman-teman semua. Kita memang rame sih ya, kita memang rame. Saya nggak bisa, maksudnya satu-satu tanyain 359 ya partisipan hari ini. Tapi teman-teman percaya ya, walaupun teman-teman ada yang nggak pernah tunjuk tangan, tapi teman-teman 359 ini kita satu kapal. Ya, kita satu kapal. Saya sebagai fasilitator, artinya hari ini saya bukan lebih pintar dari teman-teman, bukan. Bahkan suatu saat teman-teman akan lebih pintar dari saya. Kenapa? Ya mungkin teman-teman ngambil lagi spesial, misalnya spesial mesin, spesial apa gitu ya, benar nggak? Kosakata yang khusus dan spesifik menurut saya bisa. Nah, saya hari ini bisa jadi fasilitator hanya karena saya belajar lebih duluan, hanya karena saya udah berpengalaman seperti itu. Jadi saya pikir kita semua sama ya, 357 partisipan ya. Saya baca dari sini, saya juga lupa ini berapa orang tadi ya. Intinya kita satu kapal. Bagi yang misalnya merasa, aduh kayaknya nggak enak nih kalau saya bilang saya ada kendala ini. Nggak apa-apa, teman-teman silakan ngomong ya, supaya saya bisa bantu teman-teman dari sisi itu. Oke, jadi saya nggak mau tinggal diam di sini, udah zoom, terus saya kasih bahan, habis itu teman-teman hafalin. Saya nggak mau tahu mesti hafal, nggak bisa begitu ya, karena kita belajar memang perlu cari style masing-masing ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. 老师好，我们时间差不多。时间差不多了吗？怎么那么快啊？kok cepat ya, nggak berasa ya? Iya, lalu saya masih ada waktu sih 2 menit, tapi izin ya. Boleh, silakan Panjang. Nggak apa-apa, nanti yang peribahasa kalau belum puas bahasnya kita boleh bahas ya. Saya senang huruf-huruf peribahasa seperti ini. Silakan Panjang untuk pengumumannya. Ya, sahabat kelas ya, mohon maaf mungkin lagi seru saya potong. Tapi ini lebih penting ya, saya perlu sampaikan supaya sahabat kelas paham ya. Jadi untuk besok Minggu pagi ya kan biasa kan jadwalnya materi ulang ya, tapi khusus besok hari Minggu kita ada kelas khusus ya, jadi membahas tentang ini ya. Langsung saya share screen muncul nggak ya? Muncul, Panjang. Muncul ya. Jadi besok kelas hari Minggu kita tiadakan ya. Jadi maksudnya kita ubah ya. Jadi khusus membahas, tidak bahas modul ya. Yang di sesi sebelumnya kan kita pakai waktunya hari Sabtu ya. Jadi supaya teman-teman yang hari Minggu bisa kebagian. Jadi untuk
kali ini kita untuk membahas Hanifinin kita pakai hari Minggu ya, di jam yang sama, jam 10 sampai 11.30 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin itu informasi yang ikut kelas hari ini, besok pagi bisa bergabung ya. Kapasitas Zoom kita ada 1.000, jadi kalau besok sama Minggu gabung masih bisa muat semua. Jadi sahabat kelas yang mau mengulang ya, atau misalnya yang masih punya kendala di Hanifinin, silakan bergabung di besok pagi ya. Oke. Ya, itu aja mungkin Lause mungkin bisa kasih preview besok kurang lebih bahas apa aja ya Lause ya. Oke, hao. Jadi teman-teman bagi yang teman masih bermasalah di Hanifinin, ini kok ada gema ya. Bagi teman-teman yang masih bermasalah di Hanyu Pinyin ya, teman-teman boleh join kelas khusus besok. Tapi kalau bagi teman-teman yang merasa Hanyu Pinyinnya nggak masalah, nggak join nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi besok itu adalah saya akan bahas. Saya melihat banyak teman-teman yang sebenarnya gini, udah pernah belajar, udah ada sedikit tahu tentang bahasa Mandarin, bahkan kalau ngomong mungkin paham gitu ya. Tapi ketika mentranslate-nya ke dalam Hanyu Pinyin itu ada kendala besar. Kendala besarnya membuat teman-teman nggak pede. Ya, jadi saya lihat dari chattingan teman-teman gitu ya, membuat teman-teman nggak pede artinya ini Hanyu Pinyin pakai X apa pakai S ya, benar nggak? Terus misalnya pakai D apa pakai T seperti itu. Jadi menurut saya itu perlu kita selesaikan. Kalau itu nggak selesai, teman-teman kemanapun nggak selesai, karena bakalan balik lagi. Iya ya, untuk ketik Hanyu Pinyin saya nggak bisa gitu. Padahal mungkin teman-teman di visi satunya lagi pengetahuan tentang bahasa Mandarinnya itu menurut saya sudah oke gitu. Tapi kalau balik ke Hanyu Pinyin, kenapa jadi satu momok yang sangat menakutkan? Jadi teman-teman, ini saya bahas karena saya udah anggap teman-teman sebagai satu keluarga ya. Besok kelasnya itu kita bahas tentang kebalikannya. Artinya kalau dengarnya begini, tulisnya bagaimana. Nah, itu benar-benar belum pernah dibahas dimanapun. Saya kemarin juga berpikir, jadi saya disclaimer dulu, artinya maksudnya gini, saya susun bahan itu berdasarkan dari pengalaman saya mengconvert bahasa Mandarin ke dalam Hanyu Pinyin, dan itu sangat cepat gitu ya. Semoga modul besok benar-benar membantu. Jadi kalau teman-teman cari, kok nggak ada ya orang bahas tentang ini, memang nggak ada ya. Jadi teman-teman saya disclaimer dulu, besok kelasnya terbentuk modulnya karena keluhan dari teman-teman yang misalnya kayak tadi ada yang tulis misalnya apa ya, saya lupa, misalnya tui gitu ya, tui tulisnya TUI atau TUE gitulah ya, sepanjang itu. Jadi kalau itu nggak selesai teman-teman nanti berangkat ke Hanzi, benar nggak? Kita kan sekarang sistemnya ketik. Kalau misalnya ketik teman-teman belum bisa nguasain itu dengan benar, ketiknya bakalan pusing, artinya nggak keluar huruf Mandarinnya. Jadi saya pikir saya bantu teman-teman dari sisi itu. Saya disclaimer dulu, besok adalah bahasnya bukan ke cara baca ya. Cara baca kita dulu dari satu sesi, tapi lebih ke, saya dengarnya gini, berarti tulisnya apa? Mungkin lebih ke sisi pendengaran. Misalnya, 我说 Hanyu 很难, misalnya contoh ya, atau Hanyu pinyin 其实很容易. Hanyu Pinyin 其实很容易. Nah, ketik di Pinyinnya bagaimana supaya bisa keluar huruf Mandarinnya? Ya, besok kita bahas. Ya, oke. 谢谢班长，谢谢同学们。好的，谢谢老师。明天见，拜拜，明天见。Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi besok pagi ya. 再见。好，再见，拜拜，祝大家周末愉快。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，再见，老师，周末愉快，谢谢老师，谢谢大家，周末愉快。